Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meiza Saifani, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Bisnis dengan NPM 2556051027, kelas dari kelas reguler B. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan video UAS Ekonomi Bisnis bagian 1 dan 2, yaitu menjawab pertanyaan serta menjelaskan kembali materi diskusi yang telah dibahas pada setiap pertemuan perkuliahan bersama dengan pengampu mata kuliah Ekonomi Bisnis, Bapak Muhammad Iqbal Harori. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ilmu ekonomi dan ekonomi bisnis. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam proses, manusia dihadapkan pada pilihan mengenai apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, serta kepada siapa hasil produksi tersebut ditujukan. Dengan demikian, ekonomi tidak hanya membicarakan tentang uang, tetapi tentang cara berpikir rasional dan bijak guna mencapai kesejahteraan bersama. Ilmu ekonomi juga berperan dalam membantu manusia memprediksi dan merencanakan tindakan di masa depan, seperti dalam kegiatan usaha, penentuan harga, peningkatan kesejahteraan, hingga perumusan kebijakan pemerintah. Ekonomi bisnis merupakan cabang dari ekonomi terapan yang berfokus pada pengambilan keputusan di dalam perusahaan dengan memanfaatkan teori ekonomi dan analisis kualitatif. Kajian ini mencangkup persoalan internal perusahaan seperti permintaan, biaya produksi, penetapan harga, laba, dan investasi, serta faktor internal seperti kebijakan pemerintah, kondisi pasar, situasi sosial politik, dan pasar tenaga kerja. Melalui pendekatan tersebut, ekonomi bisnis membantu perusahaan memahami peluang dan resiko secara lebih objektif sehingga mampu menyusun strategi yang dapat mengelola sumber daya secara efisien, serta bertahan dan berkembang di tengah perusahaan ekonomi. Dalam ekonomi, dikenal dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku unit-unit kecil dalam perekonomian, seperti konsumen dan produsen tersebut, bagaimana harga membentuk, bagaimana keputusan pembelian diambil, serta bagaimana perusahaan mengatur biaya dan produksi. Sementara itu, ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan, dengan fokus pada pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, serta kebijakan fiskal dan moneter. Kedua cabang ini saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika ekonomi dari tingkat individu hingga nasional. Investasi juga menjadi bagian penting dalam pembahasan ekonomi bisnis. Investasi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan kegiatan produktif untuk mengembangkan harta agar memberikan manfaat bagi perekonomian. Dalam perspektif syariah, investasi dianjurkan selama dilakukan secara halal dan tidak mengundur unsur riba, judi, maupun kecurangan. Serta ekonomi meningkatkan investasi dapat mendorong pertumbuhan melalui bertambahnya kapasitas produksi, terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Selain itu, investasi dapat menjadi sarana pemaratan ekonomi asalkan diarahkan dalam dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang tepat. Pada pertemuan pertama perkuliahan di awal, dengan kegiatan pergantian dosen di mana terjadi sesi perkenalan Pak Iqbal. Dalam kesempatan tersebut, Pak Iqbal memperkenalkan diri sekaligus memaparkan latar belakang akademiknya, termasuk karya-karya beliau berupa puluhan buku yang telah ditulis, khususnya di bidang ekonomi dan administrasi bisnis, yang kemudian dijadikan sebagai referensi utama dalam perkuliahan. Pada pertemuan kedua, mahasiswa diberi tugas untuk mengkaji berita ekonomi terkini
Salah satu topik yang dibahas adalah kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Berdasarkan data BPS mengenai BDP dikenakan IPM. Selain itu dibahas pula isu rupiah yang masuk dalam perencana jangka menengah Kementerian Keuangan 2025-2029. Sederhana nilai rupiah dan mendukung modernisasi sistem pembayaran, namun sehingga saat ini masih berada dalam kewenangan Bank Indonesia dan sebelum akan diterapkan dalam waktu dekat. Pada pertemuan ketiga, kami melakukan wawancara di Galeri Pasar Modal Gedung B FISIP Universitas Lampung. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi pasar modal sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi makro. Ketika ekonomi dalam kondisi baik, kepercayaan investor meningkat sehingga harga saham cenderung naik. Sedangkan ketika ekonomi melemah, minat investasi menurun. Hal ini sesuai dengan teori pasar modal dan investasi yang menjelaskan pengaruh suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap perilaku investor dan nilai perusahaan. Pertemuan keempat, pembahasan hasil wawancara ekonomi terkait tentang yang dihadapi UMKM. Diskusi menunjukkan bahwa UMKM umumnya dihadapi keterbatasan modal maupun manajemen, akses pemasaran, serta manfaat teknologi. Berdasarkan teori produksi dan biaya skala, usaha yang kecil membuat biaya per unit UMKM relatif lebih tinggi, sehingga daya saingan lebih lemah dibandingkan usaha besar. Oleh karena itu, pelaku UMKM dituntut untuk terus beradaptasi, meningkatkan efisiensi, dan menyusun strategi agar mampu bertahan dan berkembang. Pada pertemuan terakhir, kelas kemudian membahas pemberitaan mengenai bencana banjir di wilayah Sumatera, termasuk Aceh, yang menimbulkan kerusakan infrastruktur dan menghambat aktivitas ekonomi. Pemerintah pusat menyalurkan bantuan dana darurat sebesar 4 miliar rupiah per kabupaten atau kota yang berdampak untuk penanganan awal. Meskipun jumlah tersebut dinilai masih perlu ditambah sesuai skala kerusakan, peristiwa ini terkaitan dengan konsep internalitas dan kebijakan fiskal, di mana bencana alam menimbulkan dampak ekonomi yang memerlukan intervensi pemerintah. Diskusi menanyakan bahwa persoalan lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi dan arah pembangunan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.